Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Untari, NIM terakhir 41. Silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Untari, NIM terakhir 41. Di sini saya akan menjelaskan tentang solution focus brief of counseling, yaitu konseling singkat berfokus pada solusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang dari sejarah perkembangan konseling itu sendiri. Nah, salah satu pendekatan konseling psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan solusi brief of therapy atau SFBT. SFBT juga disebut sebagai terapi constructive atau constructive therapy. Ada yang pula menyebutkan dengan terapi berfokus solution atau solution focus and therapy. Selain itu juga disebut konseling singkat berfokus atau solution focus brief of counseling. Dari semua sebutan itu, SFBT sejatinya semuanya merupakan pendekatan yang didasari oleh filosofi postmodern sebagai landasan konseptual pendekatan-pendekatan tersebut. SFBT tidak memiliki penentuan tunggal, yaitu sebagaimana teori konseling tradisional. Banyak ahli yang memberikan kontribusi pada teori konseling ini. Namun demikian terdapat beberapa ahli yang dianggap memberikan kontribusi paling besar pada SFBT sehingga terbentuk menjadi teori yang komprehensif seperti saat ini, di antara lain Steve Desser atau Bill Hawlons, Michel Davis, dan Skimbright. Sekitar tahun 1980 sampai 1990-an, Steve Desser, Skimbright atau Bill of the Hawlons, dan Michel Davis memberikan kontribusi sering, yaitu Steve Desser adalah Skimbright mengembangkan terapi yang dikenal dengan solution focus therapy dengan Charles atau orang pertama yang menggunakan teknik miracle question. Nah, di sini juga untuk menentukan intervensi yang akan digunakan untuk seorang konselor tersebut. Nah, Helen Whitner Davis yang dipengaruhi oleh pemikiran Chanel dan juga memberikan kontribusi untuk memberikan teori konseling yang dikenal dengan solution orientation based therapy. Pendekatan treatment mereka membantu individu untuk berfokus pada tujuan-tujuan akan datang dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, bagaimana sih masalah yang terjadi, Pak? Tapi mereka hanya berfokus pada bagaimana masalah tersebut dapat dibacakan. Helen dan David juga memandang bahwa perubahan-perubahan kecil akan menyebabkan perubahan yang lebih besar. Secara filosofis, pendekatan SBVT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah sesuatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu merupakan dapat dikonsentrasikan pada dasarnya semua pengetahuan bersifat relatif maupun ditentukan oleh konstruksi budaya. Dengan demikian realitas dan kebenaran yang dibangun, yaitu realitas yang kita konstruksikan, adalah hasil dari budaya dan bahasa kita sendiri. Nah, hakikat perkembangan perilaku. Satu, struktur kepribadian. Dalam solution focus therapy tidak mengemukakan teori yang mengenal struktur kepribadian. Konseling ini hanya berfokus atau pada memfasilitasi konseling untuk mengkonstruksikan solusi dari masalah tersebut. Nah, yang kedua, pribadi sehat atau bermasalah. Pribadi sehat yaitu pribadi yang mampu, kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun dan merancang ataupun mengkonstruksikan solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem yang sedang ia hadapi. Nah, pribadi yang tidak berfokus pada masalah namun ia lebih berfokus pada solution, bertindak dan mewujudkan solusi yang diinginkan. Pribadi masalah itu adalah itu individu menjadi bermasalah karena ketidakefektifan dalam mencari dan menggunakan solusi yang dibuatnya. Nah, yang kedua, individu menjadi bermasalah karena ia meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan itu berpangkal pada dirinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan juga hakikat konseling itu sendiri. Nah, konseling itu sendiri yaitu merupakan proses memfasilitasi seorang konselor untuk menemukan solusi yang dikonstruksikan oleh dirinya sendiri tanpa berfokus pada masalah yang dihadapinya. Nah, sekarang
Saya akan menjelaskan kondisi pengubahan. Nah, tujuannya yaitu antara lain mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan dalam situasi yang problematis dan menekankan pada kekuatan konseling itu sendiri, membantu konseling untuk mengadopsi sebuah sikap dan mengukur penggeseran dari membicarakan masalah-masalah pada membicarakan solusinya, mendorong konseling untuk terlibat dalam perubahan dan membicarakan solusi daripada membicarakan masalahnya. SBVT mencerminkan beberapa gagasan dasar tentang perubahan, tentang interaksi dan mencapai tujuan. Terapis berfokus solusi percaya dalam individu, memiliki kemampuan untuk menentukan pribadi yang berarti memiliki sumber daya diperlukan untuk memecahkan masalah mereka. Tujuannya yaitu untuk setiap konseling dibangun adalah untuk menciptakan masa depan yang baik, yaitu yang berpandang adalah Pruska Alantar Kori 2019. Kurangnya kejelasan tentang preferensi konseling itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang konselor. Fungsi dan peran konselor dalam konseling adalah sebagai mitra, yaitu konselor berusaha untuk menciptakan hubungan kolaboratif untuk membuka berbagai kemungkinan perubahan masa depan. Yang kedua sebagai motivator, yaitu bila solusi telah direncanakan oleh konselor belum agar mencoba dengan alternatif solusi lainnya. Nah, terapis singkat berfokus solusi mengadopsi posisi tidak tahu atau tentang kehidupan mereka sendiri. Model ini melemparkan pada fungsi-fungsi dalam sudut yang berbeda. Ya, situasi hubungan, kualitas hubungan antara konselor dan konseli, yaitu faktor penentu hasil dari SBVT. Sikap terapis sangat penting untuk aktivitas dari proses terapeutik itu sendiri. Nah, sekarang saya juga akan menjelaskan tahapan-tahapan seorang konseling itu sendiri. Menurut De Sazer-Seligman 2006, SBVT bisa berlangsung dalam 7 tahapan, yaitu ide 1, identification of solved completion atau mengidentifikasi keluhan yang bisa dipecahkan, merupakan langkah awal yang penting dalam konseling. Tidak hanya memvalidasi pengembangan tujuan intervensi, tapi mempromosikan perubahan konseling dan konselor berkolaborasi sehingga kesulitan manusia dipandang sebagai normal. Konselor bukan bertanya apa yang menyebabkan Anda untuk membuat janji, bukan apa yang menyebabkan masalah mengganggu Anda, atau bertanya apa yang ingin Anda berubah, bukan bagaimana saya membantu. B. Yang kedua, establishing goals atau menetapkan tujuan, melanjutkan proses konseling. Konselor berkolaborasi dengan konselor menentukan tujuan yang spesifik yang dapat diamati dan diukur dalam secara konkret. Yang ketiga yaitu designing on interpretation, yaitu ketika merancang intervensi, konselor menggambar atau pemahaman mereka tentang konseling dan penggunaan kreativitas strategi terapi mendorong perubahan. Yang D. statistics of promotion, yaitu tugas strategi kemudian melakukan biasanya introduksi hingga kontrol dan memahami dan menentukan tugas secara hati-hati. Yang kedua, emission of behavior and change, diperbarui perubahan intervensi secara ditekankan ketika konseling kembali setelah diberi tugas, misalnya fokus perubahan, kemajuan, kemungkinan mungkin terjadi, bagaimana Anda membuat hal ini, siapa yang melihat perubahan. Yang kelima, stabilization, yaitu stabilisasi adalah penting dalam membantu untuk mengkonsolidasi keuntungan dan secara bertahap beralih berefek ke arah yang lebih aktif dan penuh harapan. Yang keenam, termination, yaitu pengakhiran konseling yang dapat prakasi oleh konseling ini telah mencapai tujuan mereka, karena SBVT berfokus pada penyajian keluhan, bukan resolusi masalah-masalah kecil. Nah, yang setelah itu saya juga akan menjelaskan teknik-teknik konseling. Dalam aplikasinya pendekatan SBVT, yaitu memiliki beberapa teknik interaksi khusus. Teknik ini dirancang dan dikembangkan dalam rangka membantu, yaitu konseling untuk secara sadar membuat solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Contohnya, menurut Corey 2019, hanya mengucapkan expression terapi menanyakan pertanyaan expression yang mengarahkan konseling pada waktu ketika masalah tersebut tidak ada atau ketika masalah tersebut begitu insensitif, merupakan pertanyaan keajaiban, yaitu menggunakan teknik utama SBVT konseling meminta konseling untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban bakal berkembang. Konseling didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi segala cara untuk memenuhi jenis perubahan yang
paling mereka inginkan. Nah, seperti itu game. Nah, yang ketiga pertanyaan bersalah atau scaling condition. Itu terapi berfokus solution menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman tidak mudah diamati. Nah, yang keempat perumus tugas sesi pertama itu formula session text, itu suatu format tugas memberikan terapi pada konten yang diserahkan pada sesi pertama. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika yang ingin ditanyakan mohon ditanyakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.